TNI khususnya Angkatan Darat menolak. Yang menolak beliau-beliau yang sekarang ada di lubang buaya. Sekarang berseliweran bahasa lagi, itu lubang buaya hancurkan. Waduh. Saya berharap kepada pemerintah, tolong dipelajari secara seksama dampak-dampak sosial yang akan mungkin terjadi kalau langkah Kepres 17 PP HAM ini ada berlanjut, karena saya dengar akan ada kunjungan Bapak Presiden ke tempat di mana ada korban. Salah mengunjungi, ini bisa konflik horizontal. Begitu terjadi konflik horizontal, maka negara manapun bisa masuk Republik ini dengan mudah. TNI harus membuat satu contingency plan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita diberi sehat dan bisa berkumpul di ruangan ini membahas tentang bangsa ini ke depan, sekarang dan ke depan. Yang kedua, mari kita berterima kasih kepada Allah dilahirkan di bumi Nusantara ini, Indonesia ini yang subur makmur. Bumi yang kalau diibaratkan manusia adalah perempuan yang sangat cantik. Semua negara di dunia ingin mengambil. Dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila adalah dasar hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Republik ini berdiri dari bangsa yang agamis. Saya mencoba melihat apa yang disampaikan di belakang ini. Saya berterima kasih kalau Bapak Presiden peduli terhadap para korban katanya pelanggaran HAM dan sebegitu. Tetapi marilah kita adil. Bahwa pelanggaran HAM itu banyak terjadi atau mungkin kita bisa kupas dari mulai kita merdeka 45 sampai saat sekarang, sampai kilometer 50. Baru adil. Yang kedua, di dalam pengupasan PP HAM terkesan hanya bicara masalah 65, begitulah kira-kira. Berbicara komunis, kita tidak boleh hanya bicara 65. 48, partai ini, komunis ini, sudah ingin membuat negara Indonesia yang komunis. Musuh pada saat itu sudah ingin membuat Soviet Indonesia. Ini harus disadari oleh kita. Kegagalan Musuh 48 yang dimulai oleh pelakuan orang-orang PKI untuk membunuh para pejabat, para kiai, para santri, khususnya di tanah Jawa. Saya tidak berbicara berapa korban karena PP HAM sudah mendata semuanya. Di saya pun ada. Kebetulan saya adalah ketua Gerakan Bela Negara yang lahir 2015 setelah Bejo Untung kotak-katik ingin dapatkan katakanlah santunan dan sebagainya. Jadi baru periode kedua. Nah, di dalam 48 banyak sekali para ulama, para santri, kata siapa? Kata saya, Pak. Saya juga datang ke tempat santri. Kanigoro dan sebagainya, Jawa Timur, banyak sekali. Kegagalan itu dipelajari oleh Aidit sebagai pemimpin komunis yang kedua. Kalau Musuh itu adalah komunis dari Uni Soviet pada saat itu, tapi Aidit berkiblat kepada Peking. Situasi yang ada di negeri ini dipelajari oleh Mao Zedong. Bagaimana caranya untuk tetap menjadi negara komunis. Sehingga muncullah dari Chu Enlai 100.000 pucuk cung, saya bantu untuk membuat angkatan kelima. Karena kenapa? Di dalam pemerintahan pada saat itu sebelum 65, ada satu keinginan dari PKI, komunis,
untuk membuat angkatan kelima sebagai satu kekuatan untuk menguasai Republik ini. TNI, khususnya Angkatan Darat, menolak. Yang menolak beliau-beliau yang sekarang ada di lubang buaya. Itu yang paling menolak. Itulah yang jadi korban. Nah, sekarang ini ada usaha untuk bagaimana memutar balik fakta bahwa komunis-komunis itu adalah korban dari itu semua. Gerakan Bela Negara sudah ada pertemuan dulu di Balai Kartini dan diikuti oleh bedah buku di Lemhanas bahwa PKI sebelaku pelaku G30S PKI. Nah, sekarang ada upaya untuk memutar balik fakta. Kalau seandainya dikatakan bahwa orang-orang PKI itu korban, nah lantas yang melakukan itu semua siapa? Ulama, TNI. Ini yang harus adil. Tidak ada kiai santri itu memulai membunuh orang, tidak ada. Mereka yang memulai membunuh kiai dan para santri di masjid, di tempat undangan oleh Gerwani. Tidak ada yang kelompok Islam melakukan itu. Karena Islam adalah mengajarkan tentang kedamaian. Nah, sekarang kembali lagi kepada peristiwa 65. Para jenderal itu dibunuh, dor begitu. Saya menghadap Pak Gatot aja, bintangnya lebih daripada saya hormat kok. Ini anggota main dardor kepada jenderal itu kan nggak mungkin. Tanpa ada sesuatu yang memberikan perintah. Jadi mari kita simak. Makanya saya minta mengingatkan kepada bapak-bapak TNI yang masih dinas, tolong ini diikuti dengan seksama. Indonesia mulai 98 sudah mengalami namanya perang asimetris. Seluruh hidup dan kehidupan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan sudah dimasuki semua. Yang mana yang bilang tidak? Agama sudah dipecah-pecah. Ekonomi juga. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang nggak bisa makan. Hari ini nggak kerja ya nggak makan. Keamanan Papua juga nggak selesai-selesai. Nah, untuk suatu negara masuk kepada negara lain, pasti mempelajari tentang sosiologi atau kehidupan masyarakatnya. Harus dipecah belah untuk bisa masuk. Nah sekarang kalau ada negara lain yang masuk ke Republik ini, tidak usah begitu karena Indonesia memang sudah pecah belah. Yang mana? Saya sebagai orang Islam, Islamnya juga auto-butan kok. Agama ini. Ini mungkin para kiai ada yang dengar begitu. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku untuk dan karena Allah. Mana? Tidak ada. Secara kesehatan orang sholat, selama 12 jam kita berdiri, kepala kita ada di atas, darahnya ada di atas. Sedangkan kepala ini, otak ini perlu darah. Orang sholat itu mulai dari ruku, pelan-pelan kepalanya nunduk supaya darah turun pelan-pelan. Setelah itu sujud sekian detik sambil berbaca doa. Islam sudah memberikan pelajaran tentang kesehatan yang terbaik. Nah, sekarang berseliweran bahasa lagi, itu lubang buaya hancurkan. Waduh. Saya berharap kepada pemerintah, tolong dipelajari secara seksama dampak-dampak sosial yang akan mungkin terjadi kalau langkah Kepres 17 PP HAM ini ada berlanjut, karena saya dengar akan ada kunjungan Bapak Presiden ke tempat di mana ada korban. Salah mengunjungi, ini bisa konflik horizontal.
Begitu terjadi konflik horizontal, maka negara manapun bisa masuk republik ini dengan mudah. TNI harus membuat satu contingency plan. TNI adalah pengawal negeri ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan, wassalam Indonesia. Nah, saya berharap kepada pemerintah, tundalah itu dulu. Sebenarnya masalah PKI, kalau dulu memang ada surat bebas G30 SPKI, sekarang tidak ada. Bersih lingkungan, sekarang tidak ada. Anak-anak PKI, keturunan PKI ada di DPR. Kata siapa? Ya kata yang bersangkutan, ngomong sendiri kok. Ada di mana-mana kok. Dilarang? Tidak. Sudah terjadi rekonsiliasi secara nasional dan alami. Kenapa harus dibuka lagi luka ini? Bukan tidak menjadi menguak luka lagi ini. Bisa terjadi menguak luka ini. Sudah ekonomi tidak kuat, sekarang tidak kerja, tidak bisa makan, tambah ini tambah itu. Saya minta mungkin bapak-bapak TNI sudah membuat satu plan yang kontingensi begitu. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada bapak-bapak yang ada di pemerintahan sekarang, mohon dipelajari dengan seksama. Perlukah ini dilanjutkan? Masih adakah hal-hal yang sifatnya lebih urgen? Misalkan tentang ekonomi rakyat yang morat-marit, tentang kehidupan politik yang sementara lagi pemilu yang dari terbuka menjadi tertutup. Ini pun jadi masalah besar nantinya. Jadi biarlah itu berjalan dengan alami saja, jangan dipaksakan. Dan terakhir kepada bapak-bapak TNI, tolong dipertimbangkan, tolong dipikirkan langkah apa yang akan dilakukan oleh TNI untuk menjaga republik ini dari kehancuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.